Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi ala jamil alam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulum wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah melainkan kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik hidayah serta inayahnya, kita mampu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan pada siang hari ini segala aktivitas ibadah yang kita laksanakan di siang hari ini diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, uswatul hasanah, teladan terbaik sepanjang masa, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tak lupa pula kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kita selaku umat Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan kita mampu mengamalkan sunnah beliau dan kita berharap mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak mari kita sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa seseorang akan menggapai pintu kebahagiaan, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama besar di kalangan tabi'ut tabi'in bernama Ibrahim bin Adham. Suatu ketika beliau pernah melewati sebuah pasar. Tidak sengaja beliau melihat seorang pemuda yang matanya buta, yang tangannya terputus, kakinya terputus, kulitnya terkena penyakit lepra. Pemuda tersebut tergeletak di atas sebuah tikar di pinggir sebuah pasar. Setiap orang yang memberikan makanan ke mulutnya, beliau mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan nikmat yang sangat besar ini. Pemuda tersebut terus-menerus mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan nikmat yang sangat besar ini. Lalu Ibrahim bin Adham merasa heran, merasa kaget mendengar perkataan tersebut. Nikmat yang besar mana? Matanya buta, tangannya terputus, kakinya terputus, punya penyakit lepra, tidak punya siapa-siapa, orang jijik untuk mendekatinya. Akan tetapi orang pemuda tersebut selalu mengatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim bin Adham menghampiri pemuda buta tersebut. Assalamualaikum wahai pemuda. Lalu pemuda tersebut menjawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham kaget. Pemuda tersebut pertama kali jumpa, matanya buta, bisa mengenali beliau. Lalu Ibrahim bin Adham bertanya, wahai pemuda, min aina ta'arifuni? Dari mana engkau kenal nama diriku? Sedang engkau matanya buta, kita baru berjumpa. Lalu pemuda tersebut menjawab, ma jahiltu min syai' mundu araftu ila Allah. Tidak ada yang tidak aku ketahui
semenjak aku kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim bin Adham bertanya kembali, wahai pemuda, tadi engkau selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau bersyukur atas segala nikmat yang besar. Lalu saya bertanya, nikmat besar mana yang engkau miliki? Lalu pemuda tersebut menjawab, Meskipun mataku buta, tanganku terpotong, kakiku putus, kulitku terkena penyakit lepra, akan tetapi Allah masih memberikan nikmat kepada kami, kepada saya, dua nikmat yang besar, yaitu nikmat lisanan dzakiran wa qalban syakiran, yaitu nikmat di mana aku selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan hatiku selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda tersebut bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, adakah nikmat yang besar selain ini? Meskipun rumahnya mewah, kendaraannya mewah, jabatannya tinggi, apakah nikmat-nikmat tersebut mampu mengalahkan kedua nikmat ini? Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, tidak ada. Lisanan dzakiran wa qalban khasir wa qalban syakir adalah lisanan zakiran, lidahnya selalu basah karena berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan yang basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan muliakan mereka. Dalam Al-Qur'an, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, maka orang tersebut akan mendapatkan ketentraman hati, ketentraman jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu, mereka akan tenang hatinya. Mereka selalu tenang hatinya. Bizikrillahi, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala, ingatlah, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, akan menenangkan hati. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh ampunan Allah dan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Wadz-dzakirina Allaha katsiran, dan laki-laki yang selalu berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wadzakirati, dan seorang perempuan yang selalu berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. A'addallaha, Allah akan persiapkan lahum, kepada mereka, maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Yang ketiga, keutamaan orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada, selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, maka ingatlah aku. Azkurkum, maka aku akan mengingat engkau. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar, kufur kepadaku. Yang keempat, keutamaan orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut akan dimasukkan terhadap golongan-golongan ulil albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal yang sehat di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran 190 sampai 191, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, la ayatin lil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka yang termasuk ulil albab? Yaitu alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, qiyaman dalam keadaan duduk, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan berada di atas pembaringan. Mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka yang selalu memikirkan terhadap penciptaan langit dan bumi. Yang kelima, keutamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akan mendapatkan anugerah terbesar di dalam hidupnya. Di mana anugerah ini Allah berikan kepada orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu lidahnya basah karena mengingat Allah, lidahnya basah karena membaca Al-Qur'an Al-Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man saghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taitu afdalas sa'ilin." Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Qur'an, menyibukkan dirinya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan anugerah terbesar di dalam hidupnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu kewajiban bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir, wa qalban syakiran, hati yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang yang beriman mampu hatinya selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya? Caranya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kalian, pandanglah kalian, ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang berada di bawah kalian dalam urusan harta, dalam urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian dalam masalah urusan harta, dalam masalah urusan dunia. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kalian tidak meremehkan, merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu tambahkan nikmatnya. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, Allah tambahkan terus nikmatnya. Akan tetapi ketika orang tersebut kufur, maka siksa Allah akan menanti. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda yang buta, kakinya terputus, tangannya terputus, memiliki penyakit lepra dalam kulitnya. Akan tetapi orang tersebut, pemuda tersebut selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya basah karena berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menimpa dirinya. Maka pemuda tersebut adalah orang-orang yang di mata Allah adalah orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan lidah kita basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala.
hati kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kecil yang kita terima, kita selalu bersyukur. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan bagi kita. Allah berikan istiqomah kita dalam menjalankan ketaatan dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh, yang selalu berbuat kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang selalu menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kebaikan, dan orang yang selalu menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.